Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kita memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Semangat itu nampak sekali dari ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Lihatlah begitu banyak orang yang membaca Al-Quran. Masjid-masjid ramai dengan orang melaksanakan salat berjamaah. Begitu juga pintu-pintu sedekah semakin banyak terbuka. Dan ini bertanda bahwa bulan ini merupakan bulan kebaikan yang menjadikan setiap orang memiliki semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah puasa itu sendiri, kemudian salatnya, baik dari salat wajib, salat tarawih dan salat-salat sunnah yang lainnya, sedekah, zikir, membaca Al-Qur'an. Dan ini tentu sebuah kebaikan. Tapi perhatikan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak kalah penting, bahkan ini lebih penting dari sekedar amal-amal zahir yang kita lakukan, yaitu memperhatikan amal-amal yang berkaitan dengan hati kita. Berusaha memperhatikan hati kita, berusaha memperbaiki hati kita. Karena Nabi SAW bersabda, al-mar'u bi asgharihi. Baiknya seseorang itu tergantung dari dua organ kecil di dalam tubuhnya, yaitu hati dan juga lisannya. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sama-sama sering kita dengarkan, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada segumpal darah. Apabila dia baik maka akan baik seluruh badan kita. Apabila dia rusak maka akan rusak badan kita. Ketahuilah yang dimaksudkan adalah hati. Maka memperbaiki hati kita sangatlah penting. Dan hati ini menjadi perhatian orang-orang soleh. Karena amal yang zahir bisa dilakukan oleh siapa saja, bahkan oleh orang munafik sekalipun. Tapi bukan berarti amal zahir itu tidak penting. Itu sangat penting dan bagian dari iman yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perhatikan amalan-amalan yang berkaitan dengan hati kita. Mulai dari keikhlasan, tawakal, sabar, syukur, husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin kepada Allah tabaraka wa taala, cinta, rasa takut, harap, dan amalan-amalan hati yang lainnya. Ya, ini sangat jarang kita perhatikan. Maka di bulan yang mulia ini, di mana kita memiliki semangat beribadah sangat besar, harus juga kita perhatikan amalan-amalan hati ini. Keikhlasan kita kepada Allah terus kita perbaiki. Kecintaan kita kepada Allah terus kita kuatkan. Begitu juga rasa takut kita, rasa harap kita, husnudzon kita kepada Allah terus kita perbaiki. Ya, persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ikhwan fillah, jauhkan penyakit-penyakit hati. Yang mana penyakit-penyakit hati ini penghalang terbesar dari kita beribadah, taat kepada Allah Azza wa Jalla. Uthman radhiyallahu anhu beliau berkata, "Law taharat qulubuna lama syabi'at minal Qur'an." Sekiranya hati kita bersih, yaitu bersih dari penyakit-penyakit hati, tentu hati kita tidak akan pernah puas dengan Al-Qur'an, tidak akan kenyang dengan Al-Qur'an. Penyakit hati seperti hasad, dengki, iri, sombong, membenci saudara kita, menginginkan keburukan untuk saudara-saudara kita, dan penyakit-penyakit hati yang lainnya, yaitu sangat berbahaya. Harus kita bersihkan juga dari hati kita, agar hati kita ini bersih. Dan hati kita tidak akan bisa baik kecuali dengan kita mengamalkan amalan-amalan hati, kemudian juga menjauhkannya dari penyakit-penyakit hati seperti yang kita contohkan tadi. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, jadikan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk memperbaiki diri kita, baik secara zahir, begitu juga secara batin, terlebih lagi berkaitan dengan hati. Karena disinilah letak keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Disebutkan bahwasanya Abu Bakar, ma faqa Abu Bakrin ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi salatin wa siyamin wa sadaqatin illa bima fi qalbi. Abu Bakar tidak melampaui keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salatnya, dengan puasanya, dengan sedekahnya, akan tapi dengan apa yang ada di dalam hatinya. Dan itu juga yang menjadi titik keutamaan atau faktor keutamaan seseorang di kalangan para salaf ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi perlu kita perhatikan, ketika kita sampaikan masalah ini bukan berarti amalan-amalan zahir tidak penting. Amalan zahir itu wajib kita lakukan, begitu juga amalan-amalan yang berkaitan dengan hati. Jangan sampai karena kita sibuk dengan salah satunya kita lalaikan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk senantiasa memperbaiki diri kita, terutama di bulan yang mulia ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.